Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video simulasi pemasangan untuk Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold. Untuk spek Pro G sendiri di sini saya menggunakan Pro G AIS New Turbo Single dan juga kanan kiri menggunakan Duromoto M5 sesuai request, dan ada saklar kiri Vixen original yang sudah saya custom PNP di Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold. Dan juga ada saklar 2 mode dari Duromoto, terus relay set yang sudah saya buatkan PNP untuk mengaktifkan dari lampu Pro G dan juga lampu Duromoto tersebut. Untuk spek dan kualitas yang saya pergunakan, di bagian headlamp saya pergunakan headlamp original baru, terus saklar kiri saya menggunakan original, dan juga saklar Duromoto 2 mode asli dari Duromotonya. Terus ada kabel set yang sudah saya buatkan PNP di bagian aki positif dan juga negatif ya. Dan tidak lupa ada pemasangan sikring juga, supaya di saat pas ada trouble atau ada korslet yang putus hanya sikring, motor tetap aman. Oke, langsung saja akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada di bagian headlampnya dulu. Di sini sudah terpasang satu Pro G AIS New Turbo, kanan kiri menggunakan Duromoto M5 dan short menggunakan yang BMW versi lama atau versi old. Dan untuk devil eyes nya di bagian Pro G itu warna biru, dan di bagian lampu Duromoto M5 warna biru juga. Angel eyes slot menggunakan warna putih dan alis menggunakan warna putih. Kita lanjut di bagian belakangnya. Nah, di bagian soket di sini sudah saya buatkan ada 3 soket ya. Jadi yang besar ini untuk ke Pro G atau relay set Pro G, terus yang soket 4 pin ini sama ke relay set Pro G juga yang fungsinya untuk Duromoto M5, dan juga soket 2 pin ini ke bagian saklar Vixen yang untuk mengaktifkan lampu senjanya. Oke, jadi seperti ini untuk posisi soketnya yang sudah saya buatkan PNP. Dan di bagian electric leveling di sini saya menggunakan original Koito, dan retrofit saya pergunakan retrofit klasik ya. Dan di sini ada soket ini menuju ke saklar atau switch tombol dari levelingnya supaya bisa naik turun. Terus di sini ada kabel warna merah dan hitam. Ini untuk kabel ke alis, tapi di sini sudah saya buatkan soket langsung ke bagian senja. Jadi di saat pas kita mengaktifkan lampu senja di bagian saklar Vixen, maka yang di bagian alis, shroud, angel eyes ya, devil itu menyala semua berbarengan di saat pas kita menyalakan lampu senja di saklar kiri Vixen tersebut. Nah, untuk di bagian saklar kiri Vixen sendiri ini sama persis ya, seperti saklar kiri Vixen pada umumnya yang original. Dan di bagian soketnya ini sudah saya buatkan sama persis dengan soket saklar kiri dari Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold. Di sini ada kabel warna kuning dan soket 1 pin bulat ini untuk mengaktifkan high beam yang ada di bagian cover stang. Dan di sini ada soket 2 pin warna biru. Ini tinggal disambungkan ke bagian senja yang di sini ya. Ini yang soket hitam. Yang ini kita masukkan saja ke sini. Terus satu lagi ada kabel 1 piece. Ini untuk on off lampu utama. Jadi yang ini tinggal disambungkan ke bagian relay set yang sudah saya buatkan soketnya sama persis dengan soket headlamp. Dan di bagian soket ini kan sama persis ya dengan soket headlamp bawaan motor Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold. Ini tinggal dilepas diganti soket yang dari saya. Terus yang soket kabel warna hijau ini tinggal disambungkan ke kabel hijau yang ada di saklar kiri Vixen seperti ini. Nah, terus sudah saya kasih pelindung karet juga ya supaya tidak mudah korslet. Jadi di ujung ini ada karet dan di sini ada karet juga. Dan di sini ada relay set. Di sini relaynya saya menggunakan 5 ya. Kenapa saya pergunakan 5? Masing-masing berfungsi adalah yang paling kiri ini untuk negatif lampu utama. Jadi di saat pas mesin off, maka lampu utama juga tidak berfungsi seperti standarnya ya. Jadi tidak saya rubah, di saat kontak on itu bisa mengaktifkan lampu Pro G-nya. Tetap di saat pas mesin menyala baru bisa mengaktifkan lampu Pro G-nya. Terus yang satu lagi, yang ini untuk on off Pro G-nya atau mengaktifkan lampu Pro G. Satu lagi yang bagian tengah ini untuk high beam Pro G, dan juga yang nyala bersamaan di bagian lampu Duromoto M5. Terus sebelahnya lagi ini untuk lampu warna kuning yang ada di Duromoto M5. Terus yang paling kanan ini untuk cahaya warna putih yang ada di
lampu Duromoto M5. Di sini sudah saya buatkan kabelnya sesuai dari warna cahayanya ya. Dan di sini sudah saya buatkan soket 2 pin. Ini tinggal disambungkan saja ke bagian saklar Duromoto untuk input menuju ke relay setnya. Dan di sini ada 2 kabel ya. Ini masing-masing adalah untuk positif aki yang sebelah kanan saya. Ini sebelah kirinya adalah negatif aki. Yang kabelnya sudah saya buatkan, yang hitam untuk negatif aki, yang merah untuk positif aki. Dan di sini ada soket yang sudah saya buatkan di bagian relay set yang akan disambungkan atau dipasangkan ke bagian headlamp Proji. Yang pasti di bagian soketnya sudah saya buatkan khusus ya. Ini untuk Proji, kita sambungkan ke sini. Terus di bagian lampu soket. Nah, di sini ada soket 4 pin. Ini untuk mengaktifkan Duromoto M5, tinggal disambungkan saja ke sini. Oke, ini ke sini. Seperti ini. Terus di bagian saklar kiri Vixen, di sini tinggal sambungkan ke bagian lampu senja untuk mengaktifkan dari lampu Duromoto M5 di bagian Devil S, terus Devil S Proji dan juga strobe di bagian lampu Projinya. Dan di sini langsung saja disambungkan ke bagian soket yang di cover stang yang berfungsi untuk menyalakan di bagian high beam. Dan yang ini tinggal disambungkan ke sini untuk mengaktifkan lampu Projinya saja. Nah, yang ini tetap disambungkan ke soket bawaan motor karena sama persis dengan soket yang ada di headlamp. Nah, di sini yang di bagian aki positif dan negatifnya tinggal kita sambungkan, satu ke warna hitam, satu lagi ke yang warna merah positif. Nah, di bagian relay set ada soket 2 pin ya. Ini untuk mengaktifkan lampu Duromoto M5 untuk low beam warna putih dan high beam warna kuning. Jadi di saklar Duromoto ini soketnya sudah saya buatkan supaya memudahkan dalam pemasangan ya. Jadi ini ada soket 2 pin. Ini mengganti soket 2 pin untuk lampu senja bawaan motor karena soket senja bawaan motor sudah diganti di bagian saklar kiri Vixen, maka sudah otomatis kan kosong, maka tinggal disambungkan saja soket ini ke soket pengganti dari soket lampu senja. Nah, di sini ada 2 kabel lagi, tinggal disambungkan. Satu input positif menuju ke saklar Duromoto, satu lagi input positif di bagian electric leveling. Nah, di bagian leveling ada skun bulat seperti ini tinggal disambungkan atau dipasangkan ke negatif atau di bagian baut ya. Sama juga di bagian relay set ada kabel seperti ini. Ini tinggal sama-sama digabungkan ke bagian negatif body atau massa supaya berfungsi untuk satu negatif yang di saklar power Windowsnya naik turun, ini akan nyala. Terus lagi di bagian Duromoto M5 tidak harus menyalakan mesin pun bisa berfungsi. Dan di saklar Duromoto ini ada soket 2 pin yang tinggal disambungkan saja ke soket yang ada di relay set seperti ini. Oke. Nah, di sini otomatis ada soket 2 pin yang di bagian electric leveling, tinggal disambungkan saja. Ini kan tombol levelingnya ya. Ini ada soketnya, tinggal disambungkan seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah saya pasangkan memakai adaptor 12 volt ya. Jadi untuk positif aki ini sudah saya gabungkan seperti ini. Jadi antara positif aki, terus positif lampu senja bawaan motor, dan juga positif input menuju saklar, ini saya gabungkan jadi satu di sini. Terus di bagian negatif, ini antara yang negatif ke relay itu kan ada 2 ya. Jadi satu untuk lampu Proji dan satu lagi untuk lampu Duromoto. Ini saya gabungkan di sini juga. Kenapa di sini ada 3? Karena satu lagi untuk negatif dari saklar power Windows ini. Nah, di bagian pemutus lampu utama ya, di sini soketnya seperti ini. Ini sudah saya kasih juga untuk arus negatifnya. Ini disambungkan juga antara input negatif yang menuju ke saklar yang sudah saya jumper untuk mengaktifkan lampu senja. Jadi tetap di bagian lampu senjanya tidak ada sama sekali untuk yang disambungkan ke bagian soket orinya. Nah, di sini ada 3 saklar ya jadinya ya, untuk saklar Duromoto, saklar untuk leveling, dan juga saklar kiri Vixen. Oke, kita coba tes untuk bagian senjanya. Nah, kita coba nyalakan. Nah,
Ini senjanya seperti ini ya, masuk ke bagian senja. Jika kita masuk ke bagian depan full, maka lampu utama yang berfungsi. Terus kita coba off-kan dulu yang lampu utamanya. Kita coba nyalakan Duromoto M5 low beam warna putih. Nah, untuk low beam warna putih, ini untuk high beam warna kuning. Dan kita pas menyalakan yang di pass beam seperti ini. Nah, kita coba tes lagi, bisa tes posisi off ya, seperti ini. Ini bisa menyalakan pass beam. Jadi antara high beam lampu Prodi dan juga lampu Duromoto M5 yang nyala bersamaan berfungsi seperti ini. Kita masukkan senja, pass beam, dan kita masuk ke lampu utama Prodi. Kita tes pass beamnya seperti ini juga. Nah, kita coba tes lagi untuk low beam Duromoto M5, high beam Duromoto M5, high beam warna kuning. Dan kita coba nyalakan dulu. Kita coba tes levelingnya ya. Coba teman perhatikan untuk di bagian lampu Prodi-nya. Nah, ini naik, ini turun, naik, ini posisi turun. Dan juga di bagian lampu Duromoto M5 itu mengikuti dari leveling juga, karena saya buatkan rangkaiannya itu mengikuti dengan lampu Prodi-nya juga. Ini seperti ini cahayanya ya. Oke, kita coba nyalakan. Nah, terlihat jelas naik turunnya. Nah, sebelum saya tes di luar ruangan supaya lebih jelas lagi ya. Ini untuk posisi off, ini senja, lampu utama, pass beam. Posisi off kita langsung pass beam bisa. Ini untuk low beam Duromoto M5 langsung pass beam juga bisa. Ini posisi yang nyala semuanya, pass beam. Seperti ini. Ataupun kita off kan semua, kita langsung pass beam. Oke, kita langsung tes di outdoor seperti apa cahayanya. Jangan kemana-mana. Oke, kita lanjut tes untuk outputnya atau cahayanya di jalan ya. Setelah tadi saya buatkan simulasi pemasangannya supaya tidak penasaran. Di sini sudah saya siapkan adaptor 12 volt dan juga beberapa perangkat yang sudah saya sertakan dalam satu paketan ya. Salah satunya adalah saklar Vision, saklar 2 mode, dan juga saklar leveling. Kita tes output untuk low beamnya. Nah, ini untuk satu Proji ya. Ini ini cahaya satu Proji AES New Turbo Gen 2, cut off-nya flat. Dan di sini kita coba tes untuk levelingnya. Nah, ini untuk naik, kita tes turun dulu. Naik lagi, tes turun. Nah, kalau untuk posisi itu menyesuaikan ya. Jadi jika kita dengan lagi memakai sendiri atau berboncengan, kita tinggal setel aja di bagian levelingnya supaya menyesuaikan dari posisinya. Kita coba off kan dari lampu Prodi-nya dulu. Kita tes untuk Duromoto M5 low beam warna putih. Nah, ini untuk Duromoto M5 low beam warna putih. Ini untuk high beam warna kuningnya. Dan di bagian lampu Duromoto pun ini bisa naik turun ya, mengikuti leveling. Karena untuk rangkaian sendiri seperti biasa, saya buatkan satu rangkaian dengan Proji supaya bisa naik turun juga. Oke, kita coba tes. Nah, jadi seperti ini posisi naik, dan ini posisi turun. Dan di bagian high beam atau lampu jauh dari Duromoto X1 warna kuning itu seperti ini ya. Nah, ini untuk cahaya kuning dari Duromoto M5. Dan di bagian high beam atau lampu jauh yang nyala bersamaan di lampu Duromoto M5 itu tergabung dengan lampu jauh yang ada di lampu Proji-nya. Kita coba nyalakan dulu di bagian lampu Proji-nya. Nah, ini untuk low beam warna putih atau di bagian low beam lampu Proji-nya. Kita coba nyalakan di bagian lampu Duromoto M5 warna putihnya. Kita coba matikan Proji-nya dulu supaya membedakan antara cahaya lampu Duromoto M5 dan juga lampu Proji AES New Turbo Gen 2 cut off LED. Nah, jadi seperti ini ya perbandingannya. Ini untuk low beam dari lampu Proji. Kita coba matikan Duromoto M5.
jadi seperti ini untuk perbedaan cahayanya. Dan kebetulan memang untuk request cahaya sendiri, ownernya itu meminta untuk low beam dari lampu Duromoto M5 warna putih dan high beam warna kuning seperti ini. Dan jika kita menyalakan lampu jauh atau high beam di bagian saklar fixen itu, maka yang nyala bersamaan di bagian lampu Duromoto M5 dan juga lampu high beam dari Proji menyala, jadi seperti ini. Nah, ya. Jadi ini antara high beam lampu Proji dan juga lampu Duromoto M5 yang nyala bersamaan berfungsi seperti ini. Jadi kita bisa off-kan juga semua. Jadi jika kita tidak menyalakan lampu Duromoto M5, terus kita menyalakan langsung lampu pas beamnya, maka yang di bagian lampu high beam Proji dan juga lampu Duromoto M5 yang nyala bersamaan berfungsi seperti ini. Nah, ini posisi off, ini posisi pas beam. Tapi di sini tetap kita bisa menggunakan hanya Duromoto M5 saja. Jika kita ingin memakai, jika kita tidak ingin memakai lampu Proji, jadi seperti ini cahayanya. Tetapi untuk watt sendiri, perbandingannya adalah antara dua lampu Duromoto M5 atau sepasang lampu Duromoto M5 dengan satu Proji AS New Turbo, itu wattnya kurang lebih setara ya. Karena di lampu Duromoto M5, satu lampunya itu sekitar 30 watt, kalau dua itu sekitar kurang lebih 60 watt, dan untuk lampu Proji AS New Turbo Gen 2 itu di angka 50-60 watt. Ya, jadi teman bisa menilai untuk perbandingan cahayanya. Ini antara dua lampu Duromoto M5 dengan satu Proji AS New Turbo. Oke. Ini kuningnya dari Duromoto M5, ini putihnya. Ini ada penambahan dari lampu Proji, terus kita coba nyalakan lagi di bagian head beam seperti ini. Nah, jadi pas kita menyalakan lampu jauh, yang berfungsi adalah di bagian high beam lampu Proji dan juga lampu Duromoto M5 yang nyala bersamaan. Biasanya sih memang kalau untuk Duromoto M5 itu ada beberapa yang merequest untuk cahayanya adalah low beam warna kuning yang bertujuan untuk di saat pas kabut atau hujan di malam hari. Nah, jadi memang di saat pas kita menggunakan Duromoto M5 pun kita bisa menggunakan leveling juga ya, seperti ini cahayanya tuh. Terlihat naik turunnya. Kita tetap bisa memakai. Jadi tidak hanya yang bisa menggunakan electric leveling itu di bagian lampu Duromoto di bagian lampu Proji, tapi di lampu Duromoto M5 pun bisa menggunakan electric leveling. Kita coba lihat jangkauannya ya, levelingnya itu setinggi apa. Ini posisi kurang lebih setara dengan lampu yang menempel di motor ya. Jadi ini posisi naiknya, ini posisi turun. Posisi naik, posisi turun. Jadi untuk pencahayaan kurang lebih seperti ini perbandingannya ya. Ini antara dua lampu Duromoto M5 dan juga satu Proji AS New Turbo. Tetapi memang kalau untuk AS New Turbo sendiri itu hanya satu warna, tetapi kalau untuk Duromoto M5 itu bisa menggunakan low beam warna putih ataupun bisa menggunakan low beam warna kuning. Akan tetapi yang pasti jika kita menggunakan low beam warna kuning di bagian lampu Duromoto M5, sudah pasti di bagian lampu high beam atau lampu jauh di lampu Duromoto M5 adalah warna kuning, dan yang nyala bersamaan tetap seperti biasa, kuning di atas dan putih di bawah, ataupun sebaliknya. Nah, yang pasti setiap ada pemesanan paket lengkap, bukan hanya di bagian lampu Duromoto X1, tetapi di bagian lampu Proji pun yang pasti akan saya buatkan simulasi pemasangan dan tes outputnya seperti apa. Dan yang pasti kalau untuk pemesanan teman-teman ingin low beam dari Duromoto M5 warna kuning, itu bisa ya. Jadi di saat pas membutuhkan untuk pas kabut atau hujan di malam hari, kita hanya menggunakan lampu Duromoto M5 yang low beam warna kuning. Dan jika kita ingin menggunakan lampu Proji AS New Turbo Gen 2, kita bisa menyalakan di bagian lampu Projinya saja.
Dan yang pasti yang selalu saya utamakan adalah di bagian kualitas ya. Jadi untuk headlamp pun kami menggunakan yang original baru, tidak menggunakan yang KW ya, karena untuk jangka panjang tetap kita prioritaskan bukan hanya penampilan saja. Yang pasti disarankan setiap pemesanan diusahakan satu paket ya. Jadi satu paket itu headlamp, proji, terus relay set, saklar kiri fiction ataupun saklar pulsar sepasang, terus saklar Duromoto, dan juga di bagian relay set, supaya memudahkan dalam pemasangannya dan tidak sulit pas saya buatkan simulasi pemasangannya juga. Tetapi kalau saklar fiction sendiri memang sifatnya opsional. Jika teman-teman sudah menggunakan saklar fiction itu tidak masalah, yang penting posisinya masih normal dan diusahakan menggunakan saklar kiri fiction yang original. Oke, cukup sekian untuk video simulasi pemasangan dan tes output lampu Proji AS New Turbo Gen 2 dan juga lampu Duromoto M5 yang dipasangkan di bagian kanan dan kiri pada kesempatan kali ini. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi, dan jika ada pertanyaan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan, khususnya di motor dan juga di mobil. Dan jika teman-teman bisa datang ke workshop kami yang beralamat di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15 RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, atau searching di map lokasi kami yang bernama Rian Accessories Motor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.